Dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda, nggak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Krimis, udah itu aja nggak apa-apa. Barokahnya Syekhona Khalil, moga hujan reda. Al-Fatihah. Ya kenal dia nasta'in sampai surabal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan. Datang ke tempat Syekhona Khalil, tolong Syekhona tolong hentikan hujan, karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya. Saya ingin 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syekhona memang wali pasti bisa menahan 7 hari. Baik, kata Syekhona Khalil, ambil kertas diambil sama Syekhona Khalil, ditulis ditulis, tolong tulisan ini kamu paku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini, kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam. Begitu dibuka, Bapak Bupatinya emosi karena tulisannya Bupati walak naraja. Itu makanya insya Allah ini gerimis saja itu ya hujan lah ya. Jadi kenapa? Para santri ini, kata Belanda, track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa, bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura. Dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah kabut. 2 juta gulden habis. 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro. Santri Diponegoro adalah santri. Buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada. Artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata, bahkan pengamal thariqah dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya Belanda sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita. Santri ini nggak pernah bisa dikontrol. Akhirnya ada seorang politisi Belanda namanya Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Diusulkan pada Ratu Wilhelmina, Tuan, kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan, kita akan mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kebangkrutan besar. Karena apa? Dipelopori oleh santri, kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belanda. Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan? Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belanda.
Akhirnya Belanda mensetujui Ratu Wilhelmina bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda. Gak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan. Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah. Politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis. Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah. Tapi apa diyana, apa disangka, santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung. Belanda akhirnya bingung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu. Wih, ini perlawanan. Belanda marah. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, minta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang. Karena padi dan sapi bukan bagian dari man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi uang gulden adalah bagian dari man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau melawan. Jangan kayak orang sekarang melawan tidak konsisten. Melawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok ditekan. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya punya Inafiqah namanya Mbah Rosyidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosyidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, nggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunung. Makanya kalau santri dibilang desa, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu. Karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok nggak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan-warisan. Mbah Hasyim pun diwarisi oleh Mbah Khalil. Warisan Mbah Khalil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan karena al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua. Satu diwarisi Islam. Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah?
Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Thalha. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah, hidup bersama-sama. Belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada. Karena Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tapi orang ini disebut tabi'in. Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in. Sampai akhirnya terus sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syekhona Khalil. Lah kalau Syekhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat yang kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustum tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura. Oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Sura atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat, Zainal Abidin Bidin, Yainur Rohim Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi karor gitu. Ada karar.
ada. Ya ada karbit. Madura itu bedanya apa kalau karor sama karar? Ada. Ada di ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Sura. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih, sebagian besar santunan anak ya yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya bulan Sura ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Suroboyo, disimbolkan dengan ikan suro dan boyo. Ada. Lah termasuk Raja Rustum masuk Islam sebelumnya menyembah api. Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Semua dunia Islam lihat Manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun Manaro. Sampai Madura namanya Menara. Oh ini mozaik masalah di NU masih lengkap, di NU masih utuh, karena dijaga namanya ahli sunnah wal jamaah. Runtut ya, dari Mbah Hashim runtut, ke Mbah Khalil runtut, ke Kiai Soleh Darat runtut, ke Kiai Asy'ari masih runtut, ke Kiai Khairon masih runtut, ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut, kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kiai Jafar masih utuh ceritanya, kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Pak Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU, kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh, kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh, kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro masih utuh darahnya, kuburannya masih lengkap. Kalau di NU masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh, dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh, kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Fakih masih utuh, kepada gurunya Sayyid Akbar Sohib Mirbat masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ali Khalid Qasam masih utuh, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh, kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Shadiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Hussein, pada gurunya Sayyidina Ali. Ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah, punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah sholawat kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. NU masih utuh, masih komplit,
Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara, masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antokia yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Membangkitkan semangat perang di peristiwa Antokia yang melahirkan Dibak, yang melahirkan Barjanji. Di NU masih utuh, namanya perjanjian sama Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas. Maka untuk meledakkan laut lahir hizib yang dikenal nama Hizib Bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang Kalahari, menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib, namanya Hizib Barti. Persiapan masuk di terusan Suez, lahir hizib namanya Hizib Latif, masih utuh. Ketemu perang lahir Hizib Nasr, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah, masih utuh di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliyahnya. Sampai akhirnya Islam bergerak terus, masuklah Islam ke Nusantara, masih utuh. Kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah, masih utuh dipakai. Tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang Madura kalau mau nanam padi, mau karapan sapi, maka baju Rasulullah yang disebut baju syar'i, agar tidak hilang identitasnya, maka baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang dulu tidak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi saruan menjadi sarungan. Ini identitas santri. Masih lengkap, pelajarannya masih lengkap. Di mana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah, tapi mengenal pangeran. Tidak ada masalah. Inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk menanam. Enggak, karena ayat Al-Quran menjabarkan wakafa billahi syahida. Ini zaman Rasulullah sendirian. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, menjelaskan era para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Ini adalah eranya sahabat asyidda'u 'alal kufar, saling mengasihi. Eranya khulafaur rasyidin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Eranya ulama tasawuf, eranya ulama fikih. Setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Di dalam Taurat dan dalam Injil, Islam digambarkan seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu wastaghlaba wastawa ala suqih yu'tibu dzurra al-yaghiba bihimul kufar. Maka eranya nanam pakai apa? Pakai benih. Nah, benihnya dari mana? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ditanam pakai cara sini, Allah ditanam dengan cara sini pakai pangeran. Tilmi dan muridun, tanam cara sini pakai santri. Syaikhun ustadun, pakai kiai. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul nggak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, nggak bisa. itu
itu syat namanya loh. Gitu. Nah itu akhirnya orang tidak sadar, oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembahyang, terus diajarkan pelan-pelan santri dengan sembahyang. Makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara, orang itu juga bingung cara nanam. Nah sekarang banyak yang bingung cara nanam. Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara, akhirnya malah ribut. Itu cara nanam, tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu. Paling nanam beda-beda bahasanya, makanya kadang kalau tidak mengerti emosi. Masa ulama Syekhul Ustadzun dipanggil kiai di sini, padahal di sini ada tombak kiai pleret, tombak kiai apa, ada kebo kiai selamat. Makanya kadang kalau tidak memahami ini, dikira ulama itu ada dari kebo, dikira ulama itu dari ular. Bukan itu maksudnya. Ulama itu manusia yang disebut kiai haji. Nah ini kadang ya tidak apa-apa, biar agak rame dikit. Kadang kita ini butuh keramaian dikit, tidak apa-apa. Ya ishar lah ini aja. Lo nggak paham, lo kan yang di sini orang bisa emosi kalau nggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aqua, ini aqua, kalau beli aqua keluarnya klub di sini. Iya. Hondamu apa? Mio. Iya, yang marah di sini. Honda Mio. Mio itu Yamaha. Indomie disebut sari ini. Seluruh pembalot disebut softtek. Seluruh pompa air disebut sanyo. Kalau nggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara, emosi. Lihat. Masa ada Pepsodent disebut odol? Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran usil, seluruh bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham. Kazar'in akhrajal syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastama'ala suqih ya'tubu zurra' aliyaki babihimul bukan. Harus paham. Begitu mulai paham, akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini, kenapa disebut wali? Karena orang-orang inilah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Udah takut. Allah sebut pangeran, nggak takut. Ulama disebut kiai, nggak takut, dia saja. Jadi nggak perlu ditujukan, nggak mau para wali. Nah kenapa? Karena sebelum Islam datang, yang memegang kendali agama para Brahmana itu nggak takut apa-apa. Karena Brahmana tidak ngurus dunia, itu kasta tertinggi dalam agama Hindu. Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja. Raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Waisya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada petani, orang-orang kaya, itu Sudra, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta, paria. Di bawah paria ada tukang ngutil, ngentet gitu. Itu kuta. Di bawah kuta ada maling, tapi kalau ketahuan lari, itu namanya mereka. Di bawahnya ada yang maling, tapi ketahuan berani, namanya candala. Jadi pedagang ini Sudra. Makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang, orang Jawa tidak mau, orang Madura tidak mau karena Sudra. Makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara. Tertolak. Lu yang masuk ke sini saja nggak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahmana, dan itu kelasnya wali. Makanya yang menyebarkan Islam para wali.
Dan di samping para wali Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang, Madagaskar sampai semenanjung Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke sebelah Hawaii, sampai ke separuh Korea. Itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar namanya kekuatan Singasari dan Majapahit. Dan yang harus kita ketahui, konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Maka sampean juga bertanggung jawab kepada Nusantara. Jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura, karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara. Arya Wiraraja. Sebelumnya itu menjadi Majapahit, kata para ulama. Majapahit sudah bangsa besar, bukan bangsa kecil. Kenapa? Karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara. Dari dulu bangsa ini memiliki segalanya. Makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar, bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban, tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi, sebuah kerajaan besar namanya Majapahit, punya kitab tata negara yang sekelas dunia namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, punya kitab hubungan sosial kelas internasional namanya Suta Soma, yang di situ sudah mengenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya apa? Sudah memahami ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah mengerti orang sini, sudah nggak ribut, antar agama sudah rukun, antar kekuasaan sudah rukun. Kenapa antar agama rukun? Karena perang agama terbesar pertama kali ada di Nusantara tahun 820, Hindu Buddha. Hindu diwakili wangsa Hindu diwakili oleh wangsa Sanjaya, Buddha diwakili wangsa Shailendra. Raja Hindu namanya Panuko sampai takut jadi raja. Raja Shailendra namanya Garung, semakin keras kepada Hindu. Akhirnya apa? Terjadi perang. Orang Hindu takut perang, akhirnya pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya kemudian yang Buddha semakin kuat, akan tetapi ketika bangun tempat ibadah tidak bisa. Kenapa? Nggak punya arsitek. Akhirnya orang Buddha cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko, dibangunlah candi Buddha, arsiteknya Hindu, lahir candi besar namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian anak si Semaratungga namanya Pramodawardhana yang anti Hindu jatuh cinta sama Panuko yang orang Hindu. Sampean bayangkan, raja anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Akhirnya menikahlah anak Raja Buddha dengan anak orang Hindu. Akhirnya yang menjadi pewaris kerajaan Buddha orang Hindu namanya Panuko, bergelar Jawa Rakai Pikatan. Jadi dalam sejarah bangsa ini kalau konflik jangan terlalu serius, apalagi pilpres. Sudah hentikan konflik itu, khawatir anakmu saling jatuh cinta. Itu berat, sakit nanti. Sudah, makanya saya sangat berbangga Indonesia punya resolusi konflik di mana Bapak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi atas nama apa? Demi bangsa Indonesia. Ini pembelajaran besar. Akhirnya rukun Sriwijaya, bangsa Shailendra pindah ke Palembang bangun Sriwijaya, besarlah Sriwijaya. Yang namanya wangsa Sanjaya geser ke timur dipimpin Sindok bikin wangsa Isana, besarlah kerajaan Singosari. Ketika kemudian menjadi Majapahit dirukunkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Ini artinya apa? Pemaknaan lakum dinukum
waliyadin. Jadi ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, di sini sudah punya prinsip saling menjaga antar agama, tidak tercampur dalam beribadah, tetapi saling jaga. Makanya dalam situasi yang ruwet, kalau ada banser jaga gereja, jangan kamu maki, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid Pecalang, yang terakhir yang jaga masjid di Selandia Baru orang Kristen. Artinya dunia memang saling jaga, jangan saling olok-olok. Dulu olok-olok karena belum ada Selandia Baru di mana orang Kristen jaga gereja. Sekarang kalau Natal semua ikut saling menjaga, bareng-bareng banser, ada kokamnya Muhammadiyah juga ikut jaga, semuanya jaga. Di Jakarta semuanya saling jaga. Lo ini lo bangsa Indonesia, sudah rukun, peradabannya besar. Bangsa ini dari dulu sampai sekarang besar. Makanya apa? Rapat terakhir di Jerman mengatakan 2040 dunia akan mengalami krisis yang melebihi dari krisis corona. Apa itu? Satu, krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Dan keputusannya yang sangat membahagiakan, kalau krisis pangan, krisis air, dan krisis energi terjadi, satu-satunya bangsa yang selamat tidak kena krisis itu bangsa Indonesia. Jadi kita ini tunggu aja, hati-hati. Makanya kalau dipecah belah jangan, karena 20 tahun lagi seluruh dunia akan datang ke sini cari air, akan datang ke sini cari makanan, akan datang ke sini cari energi. Sekarang semuanya sudah datang ke sini belajar kerukunan cara Islam ala Nahdlatul Ulama. Ini sudah terjadi sekarang. Makanya dulu yang disebut gudiken, disebut kedonya mereng, sarungnya ngelete. Ini mampu sekarang menjadi tulang punggung Islam dunia, ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ini paling berbahagia jadi orang NU. Dan itu warisan siapa? Warisan Syekhona Khalil Bangkalan, nenek moyang kita semua. Kalau kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tugasmu berat mengemban misi Nahdlatul Ulama, gak main-main. Ayo, ini yang depan-depan ini. Nah, ayo, berat tuh NU. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang jealous. Kenapa harus NU? Kenapa bukan kita? Ya udah, ini waktunya NU. Udah iseng bikin koin miliaran. Coba kalau NU itu tiba-tiba iseng gitu nanti. Seluruh warga NU sekarang sudah separuh warga Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Penelitian terbaru sudah mencapai lebih dari 100 juta. Saya punya gambaran, saya punya bayangan. Kita akan mulai nanti dari Bangkalan, kalau bisa kita kumpul bersama-sama bikin gagasan. Seluruh warga NU nabung 1 juta selama 5 tahun. Berat tidak? 1 juta selama 5 tahun berarti 1 bulan 1 bulan ya 200.000. Berat enggak? Ya enggak? 1 tahun 200.000. 1 tahun 200.000. Maka 1 hari 500 rupiah. Dalam waktu 5 tahun kalau gerakan itu terjadi, Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun akan punya uang 100 triliun. Kalau itu terjadi dalam waktu 10 tahun 200 triliun. Apalagi kalau kemudian dalam waktu 1 tahun ada yang sampai 5 juta, dalam waktu 1 tahun bisa 500 triliun. Dan itu jadi dana abadi umat. NU akan menanggung negara, NU akan menanggung finance dunia. Kita doakan semoga itu berhasil. Al-Fatihah. Nah, jadi kita ini bangsa besar dari dulu. Makanya kita ini selalu kadang hari ini agar kita tidak terlibat dalam percaturan
ukuran dunia, bangsa kita dijelek-jelekkan. Maka sekarang musim jelekkan anak bangsa. Apa yang tidak dimiliki bangsa Indonesia? Dari mulai dongeng, kita punya segalanya. Orang Eropa punya dongeng cinta, namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Entai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta. Di Madura ada kisah cinta apa? Marlena. Di Jawa ada kisah cinta Ande-ande Lumut. Di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam. Kita juga punya cerita itu. Di sana adalah Cinderella. Di sini apa? Bawang putih, bawang merah. Dan bawang putih, bawang merah adalah obat corona. Sana punya kisah orang kuat namanya Samson. Orang Madura punya Joko Tole. Di Jawa punya Bandung Bondowoso. Orang sana punya apa? Punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kantil Liti. Punya segalanya. Apa yang nggak kita punya? Loh ya, keindahan musik Nusantara. Itu ada alat musik namanya terbang. Alat musik dari Arab terbuat dari kayu dan kulit. Di Eropa ada alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh. Jadi bangsa ini dari dulu paling punya kekuatan. Makanya bangsa Cina kalau marah dengan orang-orang di luar Cina yang memproduksi gandum, orang Cina akan kelabakan. Karena kalau embargo gandum tidak boleh masuk Cina, Cina nggak bisa makan. Makanya gandumnya diawetkan, dibikin panjang namanya mie. Cara makannya pakai sumpit, pakai mangkok biar awet. Kalau menggunakan cara makan orang Madura ditawuk, cepat habis. Bisa. Orang Amerika nggak bisa ngimpor gandum, nggak bisa ngimpor apa bawang bombay, dia nggak bisa merasakan nikmatnya masakan. Apalagi orang Afrika, makanannya susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit, burung emprit, manuk kedi. Manuk kedi. Orang Madura bilangnya manuk kedi. Dimakan itu habis. Karena jutaan masihan. Makanya diimpor oleh orang Madura, dijual 10 juta satu ekor. Namanya Blackstrut. Udah ngerti Blackstrut? Itu kedi Afrika. Nanam jagung, habis dimakan sama burung petet. Karena petet Afrika gedenya segede mentok. Namanya makhau. Nanam pisang, habis dimakan monyet. Karena monyet Afrika gedenya satu gede sapi. Namanya gorila. Begitu makan pisang, gitu satu tandan habis tinggal potongnya itu. Nanam ubi, habis dimakan celeng, makan babi. Akhirnya orang Afrika daripada makanannya dihabis dimakan binatang, binatangnya dikejar, dimakan. Tapi orang Nusantara makanannya semua ada. Cari makan apa? Ada padi, ada jagung, ada talas, ada ubi. Macam apa lagi makanannya orang Madura. Makanya nggak ada habisnya makanan di Indonesia. Sampai hantu terbanyak hantu Indonesia. Lah orang Inggris tahunya cuma Casper. Orang Amerika Dracula. Orang Cina vampir. Orang Indonesia tinggal ngitung. Mulai dari genderuwo, lele gombel, jerangkong, ayo kolor hijau, mak lampir, berandong. Dan inilah cikal bakal yang kita miliki untuk dipersiapkan menjadi bangsa terbesar masa depan. Makanya yang rukun, karena kita adalah puluhan bangsa yang bersepakat menjadi satu negara. Siapa konseptor yang membuat orang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara? Orang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang menjadi tukang untuk nukangi Nusantara? Tiada lain dan tiada bukan adalah para wali.
Karena wali melihat ada kekuasaan besar di Nusantara, tapi tidak bisa bersatu karena yang satu raja dan yang satu hamba. Yang satu bindere, yang satu kabule. Begitu ya. Loh bener ya. Iya, dipikir aku gak bisa bahasa Madura, oke? Tahu saya, dulu pernah diajari saya bahasa Madura, tapi yang jelek-jelek. Yang bagus kadang nggak dikasih, dulu dikasih ada buri gitu. Ada juga, saya punya teman dari putranya dia di gulu-gulu diajari. Jadi kalau kamu punya teman bilang ini katanya, orang saya nggak ngerti, buri nabe entu lagi. Ker, kayen, kareten, asese, tol bentol. Loh, akhirnya raja dan hamba oleh para wali Islam harus masuk menjadi bagian dari pergerakan baru, maka dimunculkanlah pola hidup yang merukunkan antara raja dan hamba, pola kehidupan baru namanya musyarakah, hidup bersama antara raja dan hamba. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang menjadi konsep hidup keseharian kita, namanya masyarakat. Itu bahasa Arab dan para wali yang bikin. Musyarakah atau masyarakat tidak akan pernah terjadi hubungan yang baik kalau raja mutlak kekuasaannya, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka kemudian raja dan hamba dimunculkan kehidupan baru sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian raja dan hamba dilebur sesuai dengan konsep Rasulullah, namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi bahasa rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah kalau ketemu bicarakan nasibmu. Konsep itu ada di dalam Al-Quran, wa syawirhum fil amri. Maka ra'iyah kumpul membicarakan nasibnya pakai bahasa wa syawirhum, dikenal dengan bahasa musyawarah. Kalau musyawarah harus bertoleransi, tenggang rasa, jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillah. Maka tempat bermusyawarah dikenal dengan nama majelis bahasa Al-Quran. Akhirnya konsep ini dibawa oleh para wali, diajarkan oleh murid-murid para wali. Yang bergerak ke barat ada namanya Sunan Gunung Jati, yang merupakan kakek buyutnya Syekhona Khalil Bangkalan. Yang bergerak ke timur adanya Datuk Ribandang ke kawasan Bawah Karaeng, menyebarkan Islam di Sulawesi, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah, sistem musyawarah. Itu muridnya Sunan Ampel. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Hatib Dahyan, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah di Kalimantan Selatan. Yang bergerak ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, atau yang dikenal dengan nama Raden Husein, bergerak ke sana membangun sebuah kawasan ra'iyah musyarakah. Akhirnya murid para wali inilah yang mempersatukan puluhan bangsa dan puluhan suku. Karena yang mempersatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan kawasan namanya wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya dipersatukan dan disebut, dikasih nama Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya para ulama sebagai penerus para wali tidak pernah melupakan dua tinggalan para wali. Yang satu tinggalan Islam dijaga sampai mati, tinggali wilayah NKRI harga mati. Inilah makanya kalau sudah terkait wilayah, santri nggak pernah tinggal diam, nggak pernah mundur. Dijajah Belanda, wilayah dipertahankan. Bahkan perbedaan ini para wali yang ditinggalkan para wali oleh para ulama dipersatukan pakai Pancasila. Makanya ketika Belanda datang lagi mau menjajah Nusantara setelah merdeka,
yang pertama kali mengeluarkan semboyan iskariman au mujaidan adalah para santri muridnya Syekhona Khalil namanya Kiai Hasyim Asy'ari, bikin seruan resolusi jihad tanggal 22 Oktober mempertahankan wilayah. Akhirnya dengan resolusi jihad 22 Oktober lahirlah peristiwa besar meledak 10 November. Tanpa 22 Oktober mustahil terjadi 10 November. Maka 10 November diyakini oleh sejarawan dan diberikan kepada pahlawan. Tanggal 22 Oktober diberikan kepada santri, dikenal dengan nama Hari Santri. Gak ada yang bisa membantah. Inilah kontribusi ketika santri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, sampai hari ini jangan tanya kalau urusan NKRI, santri pasti paling depan berbicara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini negara kita mencatat yang belum pernah berkhianat pada bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah. Kenapa? Yaitu Nahdlatul Ulama yang secara amaliyah diniyah kita tetap mewarisi apa yang diberikan kepada kita lewat jalur para ulama. Dari para wali kita yakini, makanya sejarah para wali kita jaga, makamnya kita tengok. Akhirnya saya dalam setiap tahun pasti datang ke Bangkalan ziarah ke makam Syekhona Khalil. Semenjak dulu waktu masih jelek, belum bagus begitu. Saya ini jelek-jelek dulu sarko, sarjana ahli kuburan. Benar sana ke astatengki. Ya astatengki ada ya. Nah, kalau bahasanya kan begitu, kalau bahasa Jawanya astatinggi, astatengki. Demang ya. Makanya orang Madura nggak bisa bilang Jawa. Pernah satu ketika orang Madura kelahi dengan orang Surabaya. Orang Surabayanya kalah, akhirnya dicegat di jembatan itu. Kamu orang mana? Jawa Madura. Madura Pak, kepilih. Madura Jawa. Jawa Pak lolos. Akhirnya orang Maduranya mikir, kalau aku bilang Madura nanti terpilih, nggak harus bilang Jawa. Kamu Madura Jawa. Jebe. Jebe. Juru ke Madura. Rasanya paling indah. Tapi saya heran dengan orang Madura itu. Kalau ngomong itu pasti ketahuan dia orang Madura. Sekelas Pak Mahfud kalau ngomong ketahuan kalau Madura. Tapi orang Madura kalau baca Quran sama sekali tidak ketahuan kalau itu orang Madura. Saya itu. Kalau udah baca Quran nggak akan tahu itu Madura, kan nggak bisa bukan Madura. Artinya lidah Madura cocok dengan lidah Al-Quran. Itu makanya orang Madura ini aduh susah kita demak ya. Jadi toh jangan kalian kawas di kampung Mahfud itu masih itu di sana ya, di sana. Di santri ini akan terus bergerak. Makanya santri tidak akan pernah lupa NKRI ini juga mesti dipertahankan, Islam juga harus dipertahankan. Dan untuk menjaga NKRI, santri punya cara yang luar biasa membangun sistem keagamaan yang sinergi dengan pembangunan bangsa dengan satu semboyan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya setiap hablillah menjadi sarana para santri agar orang tidak tercerai-berai. Contoh ini sholawatan ya. Sholawatan itu perintah tidak? Ya perintah. Oh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena sholawat itu perintah, maka di tangan para ulama sholawat menjadi alat pemersatu. Sholawat nariyah mengumpulkan ibu-ibu satu kecamatan, mengumpulkan ibu-ibu satu kabupaten. Sholawatan berjanjian tibaan sintus duror mempersatukan anak-anak muda di lapangan-lapangan Madura. Yang bisa sholawatan baca sholawat, yang gak bisa bawa bendera ya.
Itu di tangan para ulama semua jadi alat pemersatu. Doa perintah tidak? Doa adalah perintah ud'uni astajib lakum. Di tangan para ulama doa menjadi alat pemersatu, karena ulama kalau berdoa pasti bareng istighosah bareng, zikir bersama, zikir akbar bareng, bacain zikir tahlilan bareng. Loh, itu ulama sampai doa bareng-bareng, yang kiainya satu berdoa, yang lain amin, amin. Kalau kecapean, amin. Itu di tangan para ulama. Makan, perintah tidak? Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, itu perintah. Di tangan para ulama, makan menjadi alat pemersatu, tumpengnya satu, ayamnya tidak dipotong-potong, jadi bareng-bareng. Nanti kalau tamunya lebih tetap kebagian, kalau tamunya kurang bagiannya banyak. Tapi kalau sudah dipisah-pisah, kalau tamunya banyak kelebihan, kalau tamunya kurang kebanyakan. Ini cara ulama. Kuburan untuk didatangi perintah tidak? Perintah fazuru, Rasulullah memerintah. Maka di tangan para ulama kuburan menjadi alat pemersatu. Datang ke kuburan bersama, akhirnya ziarah pun menjadi bagian dari persatuan. Lihat di makam Syekhona Khalil, kita bisa lihat persatuannya. Ada satu rombongan datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung, rombongan satunya datang, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah. Ini belum selesai, rombongan satunya datang, astagfirullah. Ini belum selesai, rombongan satunya datang dengan bahasa yang berbeda, bahasa Madura. Madura. Yang satu rombongan datang nggak pakai ngomong, bawa megapun. Rombongan dari Sumeneb ditunggu di bis. Rukun, jangan begitu, enggak. Makanya di tangan para ulama, makbaroh menjadi alat pemersatu. Makan jadi alat pemersatu. Itu prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi di tangan yang lain alat pemersatu menjadi alat pemecah belah. Makan yang tadinya bersatu dibid'ahkan menjadi makan sendiri. Doa bersama-sama yang tadinya istighosah jadi alat pemersatu dibid'ahkan, akhirnya doa sendiri. Akhirnya tidak ada alasan untuk bersatu, maka kemudian bangsa diambang perpecahan. Tapi di tangan santri bangsa akan tetap bersatu, negara akan kuat. Kenapa? Kuburan ditengoki, akhirnya orang Jawa cinta sama Madura karena ada makamnya Syekhona Khalil, akan cinta pada Sumeneb karena ada makam Setengki. Orang Madura menjadi cinta sama Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Orang Bangkalan akan cinta sama Demak karena ada makam Sunan Kalijaga. Bahkan cinta dengan Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Para kuburan para nenek moyangnya diperingati, dikholi. Kalau ini dilakukan terus-menerus antar anak bangsa akan mencintai tempat-tempat yang jauh. Dan ini adalah cara menjaga hubbul watan minal iman. Ini caranya santri. Makanya Belanda dulu kalau mau membuat bangsa pecah, pergerakan santri harus dipisah. The fight at Impra. Lu caranya santri. Maka gak usah khawatir dengan santri. Pak tentara gak usah khawatir dengan santri. Polisi gak usah khawatir para santri. Sampai kapanpun santri Nahdlatul Ulama akan setia pada NKRI. Karena NKRI santri sadar bahwa dunia ini dibikin Allah sudah baik, manusianya sudah baik. Manusia tidak dikasih tanduk, artinya manusia tidak persiapkan untuk tanduk-tandukan. Manusia tidak dikasih cakar, artinya manusia tidak disiapkan untuk cakar-cakaran. Manusia tidak dikasih kaki seperti sapi, artinya manusia tidak disiapkan untuk tendang-tendangan. Manusia tidak dikasih taring, artinya manusia tidak dipersiapkan cokotan. Tapi manusia dipersiapkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dipersiapkan sebagai bentuk terbaik.
Dan agar kebaikan itu menjadi sempurna, tidak turun derajat kepada tumaradatnau asfala safilin, maka diberikan sebuah rumus baru, sebuah petunjuk namanya amanu wa amilus sholihat yang dari Rasulullah. Tapi kemanusiaan yang baik disempurnakan dengan agama yang baik. Ini tidak akan berarti apa-apa kalau manusia tidak punya keamanan bangsanya dengan baik. Maka sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sumpah Allah wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh ulul azmi, wa zaitun simbol Nabi Isa Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu menciptakan keamanan bangsa dan negara. Bangsa dan negara dijaga oleh Lalatip beserta polisi, beserta TNI. Manusianya sudah baik dijaga sendiri-sendiri lewat keluarga. Para ulama menjaga amanu wa amilus sholihat. Makanya ada jihadnya masing-masing. Suriah manusianya baik, agamanya baik, tapi tidak tercipta baladil amin. Kerusuhan ada di mana? Afghanistan tidak tercipta baladil amin. Nusantara punya amanu wa amilus sholihat dengan sistem Nahdlatul Ulama, sistem pesantren, tercipta kedamaian baladil amin karena punya negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ya kita punya segalanya, dan manusia terus bergerak dan terus berkembang. Saat inilah titik di mana al-muhafadzatu alal qadimi sholih sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Persiapan apa? Persiapan al-akhdhu bil jadidil aslah, masa depan yang lebih baik. Nah, masa depan yang lebih baik itu seperti apa? Hari ini kita bisa melihat ada satu masa yang tidak kebayang sebelumnya, yang disebut milenial. Ini masa yang tidak kebayang sebelumnya, di mana seluruh anak bangsa bisa bertemu setiap hari. Dulu zaman para kiai yang di atas ini, untuk sekedar melihat gajah Afrika nunggu namanya flora dan faunanya TVRI. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko sama Pak Murdiono. Anak milenial tidak perlu menunggu lama. Kalau pengen berselancar di dunia, tinggal ambil smartphone, tinggal ketik di sini, semua keluar. Apapun yang kalian inginkan ada di sini. Ketiklah sesuatu, pasti keluar penjelasannya. Karena ada ulama yang sangat sakti di situ, yang alim namanya Syekhul Googli. Ya alim. Nah ini tinggal ketik. Mau lihat Afrika tinggal ketik. Kucing Afrika keluar, pengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Iya. Mau ngetik Banser keceplok kali ada di situ. Iya, Banser ngentut ada di situ, lengkap di sini. Ini dunia baru, dunia di mana seluruh anak bangsa ketemu. Tidak ada perbedaan. Yang dipakai oleh anak Korea dipakai anak Indonesia, rambutnya sama-sama miring. Ya, pakai WhatsApp semua. Dari anak presiden sampai anak karapan sapi pakai WhatsApp, pakai Facebook. Nyari teman nggak perlu pakai sendal ke sana ke sini, nggak perlu. Sekarang tinggal ketik di sini namanya. Sadina ini ada di sini. Sowi keluar, Sowi yang mana ya, Bangkalan. Iya itu, yang bawa apa, anak muda paling ganteng di Bangkalan pasti keluar. Wajah yang keluar Rakaror. Wah, keluar Rakaror gitu, Ranasi keluar gitu, Relatif keluar gitu. Kalau begitu ketik Rausah Muafik. Tapi nggak bisa. Saya ini kalau dipisahkan dari NU nggak bisa. Karena nama yang paling sering disebut oleh orang NU itu Muafik. Wallahul Muafik.
Dan ini saya ini belum lahir sudah NO. Jangan curiga kalau saya bukan NO. Pasti NO, namanya saja muwafiq. Coba orang NO setiap ngaji pasti nyebut wallahul muwafiq. Jadi sebelum saya datang, nama saya sudah sampai di Bangkalan. Makanya kalau saya datang, orang tidak bisa lagi, oh ini namanya muwafiq. Oh, akhirnya dibanding-bandingkan, kalau sama Raka Roh ganteng mana? Iya, nah ini loh ya. Nah itu, kita ini masa nikmat dunia baru. Dulu kemana-mana pakai sentolop, ini tahu sentolop? Senter. Sekarang mana ada orang pakai senter? Karena di sini ada senter. Dunia baru dari ada. Nah, ya. Ini yang ngajarin saya bahwa di sini ada senter itu Habib Bidin. Pantungnya Habib Lutfi. Terus ada itu di situ. Nah, semua ada di sini sekarang. Apa yang nggak ada di sini? Matikannya susah. Ada di dunia baru, new world. Pikiran saya nggak bisa bahasa Inggris. Di pikiran nasi aja yang bisa bahasa Inggris karena pulang dari Inggris. Oh, nasi di Inggris tetap demak ya. Ini nari tong. Montong mulutnya di mana? Iya, biar kayak itu. Orang nasi itu kemarin cerita sama saya, keliru. Beli pakai pound sterling keliru. Kebanyakan katanya. Dikira 10.000 katanya 10.000 pound sterling. Jadilah dunia, ini dunia baru. Anak-anak sekarang ini dikendalikan oleh ini. Bisa tahu dunia manapun. Pengen belajar masak daging, kikil, gak perlu ketemu orang, ketik di sini. Resep masak kikil, ada di sini. Resep potong rambut, ada di sini. Menggemukkan sapi, ada di semua lengkap. Dulu ini bisa gini. Orang-orang tua kita ini dulu. Makanya sekarang kalau jatuh cinta itu berat kalau orang dulu itu. Karena dulu jatuh cinta itu berat. Kalau sekarang kan lebih enteng. Dulu jatuh cinta itu berat karena nggak ketemu. Kalau sudah satu mondok nggak ketemu, akhirnya kita bikin surat, mulai menulis kalimat cinta. Dulu makanya orang dulu pinter-pinter merayu. Karena kalau bercinta kalimatnya panjang, untukmu, kekasihku, di penjara suci. Lalu di penjara suci itu artinya pesantren. Iya, gitu pesantren. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukannya. Pedih rasanya semenjak kau pergi dariku. Tapi aku nggak apa-apa karena itu demi kau menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua. Ini dulu. Kekasihku memang perih merindukanmu. Setiap aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan perih ini bisa aku rasakan seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu zaman kita ini, pengalaman di Engki. Pengalaman gitu, iya loh. Tapi aku paksakan menulis sajak rindu. Dan tidak bisa aku tahan lagi menulis sajak rindu di bawah rembulan ini. Karena aku tahu kau dan aku malam ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim lewat pos. Ini dikirim lewat pos, jilat perangkonya. Ditunggu seminggu, gak datang-datang, ini pasti dibuka pengurus ini. Nah, sekarang anak-anak muda zaman ini gak perlu susah-susah, sampai punya dunia baru. Kalau rindu video call.